Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Para sahabat semuanya dimanapun Anda berada, ternyata prediksi saya tadi malam ini benar. Tadi malam saya mengatakan bahwa di akhir podcastnya bersama Profesor Menasim Ali, Bang Haji Rhoma Irama ini akan mengundang pihak Robito Alawiyah yang dinakodai oleh Pak Taufik Assegaf. Dan prediksi saya tidak akan mau hadir dan tidak berkenan untuk memenuhi undangan Bang Haji Rhoma Irama untuk podcast bersama beliau. Ternyata ya jam 9 pihak Robitoh Alawiyah ini menghubungi manajer daripada bisikan Rhoma Irama. Ya, dapat balasan dari pihak Robitoh Alawiyah yang menegaskan bahwa RA tidak berkenan hadir undangan podcast Rhoma Irama. Para sahabat semuanya dimanapun Anda berada, kalau memang pihak Robito Alawiyah ini menganggap bahwa mereka itu dalam posisi benar saat ini dan bisa bertanggung jawab atas penulisan silsilah nasab para habaib yang dalam hal ini dalam naungan Robito Alawiyah, semestinya pihak Robitoh Alawiyah ini tidak takut datang dan menerima undangan dari Bang Haji Rhoma Irama. Toh Bang Haji Rhoma Irama ini mengundang pihak Robitoh Alawiyah, tidak mengajak perpecahan sebagaimana yang lalu dikatakan oleh ketua umumnya sendiri, dan juga tidak ngajak gelut, enggak. Tapi Bang Haji Rhoma Irama ini mengundang pihak Robitoh Alawiyah ini untuk mencari kebenaran, untuk hanya diskusi ilmiah dan untuk edukasi masyarakat. Sehingga jelas kita sudah tahu bahwa siapa sebenarnya yang pantas dijuluki dengan julukan Al-Kaburi sebagaimana yang dikatakan oleh ketua umumnya sendiri Robitoh Alawiyah, Pak Taufik Assegaf, beberapa hari yang lalu. Beberapa hari yang lalu Pak Taufik Assegaf ini mengatakan pihak Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani dan kawan-kawan ini dijuluki dengan Al-Kaburi karena diajak debat tidak mau, kabur, diajak diskusi ilmiah tidak mau. Loh, siapa yang kabur? Ya, nyatanya RA sendiri yang kabur. Diundang Bang Haji Rhoma Irama untuk mencari kebenaran agar publik ini teredukasi, malah tidak berkenan datang. Ini kan berarti Pak Taufik Assegaf omongannya nampol terhadap wajahnya sendiri. Para sahabat semuanya dimanapun Anda berada, saya ulangi lagi bahwa pihak Robitoh Alawiyah ini tidak berkenan datang karena memang ada beberapa faktor. Faktor yang pertama adalah bahwa pihak Robitoh Alawiyah itu sebenarnya sudah tahu bahwa apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani dalam tesisnya yang
mengimplikasikan bahwa silsilah nasab para habaib itu terputus dan tertolak, itu benar adanya. Ya, benar adanya dan tidak bisa digugat lagi. Sebenarnya Robito Alawiyah itu mengetahui. Makanya Robito Alawiyah diajak diskusi oleh pihak manapun, mulai dari diskusi Banten, kemudian disurati oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani juga, kemudian diundang Bang Haji Roma Irama, ndak datang, ndak mau datang, karena mereka sudah tahu gitu loh, ya, mereka sudah tahu. Bahkan yang paling kentara kalau RA itu sudah mengetahui bahwa apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani itu benar, adalah sampai sekarang pihak Robito Alawiyah tidak bisa menjawab 12 pertanyaan yang jawaban itu didasari atau disertai dengan data-data, ya, yang disodorkan oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani sejak bulan November tahun 2023 yang lalu. Sampai saat ini zero, nggak ada jawabannya, ya. Kemudian kenapa pihak Robito Alawiyah ini tidak mau datang? Ya karena mereka tahu, ya, bahwa memang pencatatan silsilah nasab para habaib yang dilakukan oleh Maktab ini dalam naungan Robito Alawiyah ini membanggongkan gitu loh, membingungkan, dan perlu pengkajian. Ya, tahu itu Robito Alawiyah tahu kalau bermasalah. Ya, tahu bermasalah. Ini bisa kita buktikan dengan beberapa habib yang mengaku keturunan Nabi yang awalnya ke-32, ternyata besoknya dirubah 28, besoknya dirubah ke 29. Ya ini kan membingungkan, ya, perlu pengkajian, karena tahu bahwa silsilah nasab para habaib ini bermasalah, akhirnya ya tidak mau datang untuk memberi jawaban, pertanggungjawaban, sebagaimana tidak mau datangnya pihak Robito Alawiyah ke podcastnya Bang Haji Roma Irama. Tapi kalau benar punya data, punya manuskrip, ya nggak takut datang, malah tambah senang. Contohnya apa? Ya contohnya seperti Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Kemudian saya bilang Rumail Abbas, walaupun tidak atas nama Robito, tapi Rumail Abbas ini memiliki data, walaupun data-datanya mungkin palsu gitu, ya, karena mereka memiliki dasar gitu loh, memiliki data. Kalau tidak memiliki data ya tidak berani datang, ya. Kalau nggak bermasalah ya nggak nggak takut datang. Kalau bermasalah ya takut datang. Secara penalaran begitu. Kemudian ahli filolog Dr. Menasim Ali punya data. Kalau memang Ubaidillah ini adalah fiktif, ya nggak takut ketika diundang ke Roma Irama. Dr. Sugeng juga tidak takut karena memang memiliki data. Beberapa habaib yang telah tes DNA hasilnya itu G, memang ada datanya. Ini nama-namanya, ini dari marga apa, data, nggak takut, malah mereka tambah senang karena tujuannya adalah untuk mencari kebenaran, untuk mengedukasi masyarakat agar tambah pinter, tidak tambah bodoh, begitu loh. Kemudian yang ketiga, berkenannya pihak Robito Alawiyah untuk memenuhi undangan dari pihak Bang Haji Roma Irama, karena mereka juga tahu gitu loh, sudah mengetahui bahwa memang hasil tes DNA para habaib itu bukan J1 bukan, tapi G, dan G itu adalah bukan keturunan Nabi, terkonfirmasi bukan keturunan Nabi. Dan hasil-hasil tes DNA marga ini sudah dipublikasikan, ya. Sehingga karena sudah tahu hasil tes DNA-nya,
maka ya nggak berani datang. Kalau datang ya sama saja bunuh diri, kan begitu. Itu kalau memang orang tidak mencari kebenaran. Tapi kalau mencari kebenaran, walaupun hasil tes DNA-nya G, dia mengaku-ngaku keturunan Nabi, hasilnya G, ya nggak malu, nggak takut datang. Karena apa? Karena yang dicari adalah sebuah kebenaran, bukan kemuliaan dan ketenaran. Gitu loh. Ya, para sahabat semuanya, dimanapun Anda berada, sikap dari pihak Rabithah Alawiyah ini sama sekali tidak mencerminkan perspektif saya loh ya, sebagai akademisi pondok pesantren, lulusan pondok pesantren. Sikap dari pihak Rabithah Alawiyah ini tidak mencerminkan sama sekali sikap para ulama-ulama dulu, enggak, sama sekali tidak. Karena ulama-ulama dulu itu ketika ada pendapatnya yang tidak sesuai, kemudian ada ulama lain yang menanggapinya, mereka itu bersedia untuk berdebat. Ya, menyampaikan argumentasinya masing-masing. Dan bahkan antara salah satu pihak ketika argumentasinya ini kalah kuat, maka pihak ini mengakui argumentasi ulama yang lain. Banyak, Imam Ghazali, kemudian Imam Syafi'i saja, seorang tokoh yang argumentatif yang madhabnya mayoritas diikuti di Indonesia, ini juga berkali-kali berdebat dengan orang yang tidak setuju dengan pemikirannya untuk menyampaikan argumentasinya. Salah satunya adalah berkali-kali Imam Syafi'i ini berdebat dengan ulama senior dari madhab Hanafi, yakni Syekh Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Pernah Imam Syafi'i dengan Syekh Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani ini terlibat perdebatan yang sangat sengit dalam sebuah forum untuk menyampaikan dalil-dalil agama sesuai dengan argumentatif masing-masing. Sangat ketat sekali mereka, berkali-kali mereka bertemu, dan akhirnya ya berakhir dengan sebuah keilmuan, karena memang masing-masing ini menyampaikan dengan argumentasi agama, dalil-dalil yang disampaikan, gitu loh ya. Dan banyak ulama-ulama lain lah, tidak gengsi lah. Toh kalau kita pikir ya, kenapa mesti takut? Kenapa mesti malu kalau yang kita cari itu adalah sebuah kebenaran? Semestinya ketika kita ada pihak yang salah, pada pihak yang salah kemudian diarahkan kebenaran, malah tambah senang, tidak malah marah-marah, karena yang dicari adalah sebuah kebenaran. Beda lagi dengan mencari ketenaran dan kemuliaan. Kalau orang mencari ketenaran dan kemuliaan, cara apapun, walaupun itu cara kotor, cara yang dilarang oleh agama dilakukan. Kenapa? Karena visi dan misi utamanya adalah mencari ketenaran, kemuliaan, bukan mencari kebenaran. Para sahabat semuanya yang kami hormati, itu saja yang bisa saya sampaikan. Qul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Jelas orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu beda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.